Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adam Maulana. Saya dari Sistem Informasi kelas SI 06 ingin mempresentasikan sebuah PowerPoint saya yang telah saya buat dari saya ambil kesimpulan dari e-book yang telah saya kumpulkan di Classroom. Nah, ini pertama pada slide pertama tentang business organization and its organisasi bisnis dan lingkungannya dan lingkungan umum atau kontekstualnya serta lingkungan langsung atau operasionalnya. Lanjut slide kedua. Ya, ini di dalam organisasi bisnis dan lingkungannya adalah sebuah model kegiatan bisnis. Sebagian besar aktivitas bisnis terjadi dalam konteks organisasi dan bahkan sepintas penyelidikan dunia bisnis mengungkapkan berbagai macam organisasi yang terlibat, mulai dari pemasok lokal kecil untuk satu barang atau jasa hingga miliaran dolar perusahaan internasional atau multinasional yang memproduksi dan memperdagangkan secara global skala. Mengingat keragaman organisasi kayak ini, bagian besar pengamat dunia bisnis cenderung untuk membedakan antara organisasi dalam hal ukuran, jenis produk dan atau pasar, metode keuangan, skala operasi, status hukum, dan sebagainya. Untuk misalnya akan dicirikan sebagai produsen atau distributor mobil multinasional besar dagang di pasar dunia, sementara pembangun lokal cenderung dilihat sebagai bisnis kecil operasi di tingkat lokal dengan pasar yang terbatas dan putaran yang relatif terbatas. Ya, di slide ketiga selanjutnya, intinya semua organisasi memperoleh sumber daya termasuk tenaga kerja, bangunan, teknologi, keuangan, bahan-bahan, dan mengubah sumber daya ini menjadi barang atau layanan yang dibutuhkan oleh pedagang mereka. Sedangkan jenis, jumlah, dan kombinasinya sumber daya akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi dan dapat bervariasi seiring waktu. Proses sederhana yang dijelaskan di atas adalah umum untuk semua jenis bisnis organisasi dan memberikan titik awal yang berguna untuk menyelidiki aktivitas bisnis dan lingkungan di mana itu terjadi. Ya, slide keempat menjelaskan tentang singkatnya input membantu menciptakan output dan output menciptakan input. Selain itu, output dari satu organisasi dapat mewakili masukan untuk yang lain. Seperti dalam kasus perusahaan produksi peralatan modal atau bahan dasar atau informasi atau ide, hubungan timbal balik ini antar organisasi bisnis hanyalah salah satu contoh yang kompleks dan terintegrasi. Sifat kegiatan bisnis dan membantu untuk menyoroti fakta bahwa kekayaan setiap organisasi bisnis tunggal selalu terikat dengan organisasi bisnis lainnya, yaitu melingkupi lingkungan sosial, budaya, dan demografis, lingkungan teknologi, lingkungan hukum. Dan kita lanjut ke yang masuk bab kedua, yaitu lingkungan umum atau kontekstual. Sedangkan faktor eksternal yang dimaksud di atas merupakan pokok bahasan dari sisanya buku ini, berguna pada saat ini mendapatkan gambaran umum tentang lingkungan bisnis dan menyoroti beberapa pengaruh lingkungan utama pada aktivitas bisnis. Disesuai dengan perbedaan yang dibuat antara pengaruh umum yang lebih langsung dibahas secara terpisah di bawah ini. Sering disebut sebagai faktor PESTLE, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, pengaruh teknologi, hukum, dan etika. Ini singkatan. Analisis PESTLE atau PES dapat digunakan menganalisis lingkungan perusahaan saat ini dan masa depan sebagian dari strategi proses manajemen. Lingkungan politik. Sejumlah aspek lingkungan politik jelas mempengaruhi aktivitas bisnis. Ini berkisar dari pertanyaan umum mengenai sifat sistem politik, keterlibatan pemerintah dalam kerja ekonomi dan usahanya untuk mempengaruhi struktur dan perilaku pasar kegiatan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan usaha. Dan pemerintah dapat dilihat sebagai perusahaan bisnis terbesar di tingkat nasional ataupun lokal, mengingat tren menuju globalisasi pasar dan keberadaan organisasi dan blok perdagangan internasional. Pengaruh politik ekonomi internasional pada aktivitas bisnis merupakan satu fitur utama bisnis. Lingkungan ekonomi. Perbedaan yang dibuat antara lingkungan politik dan ekonomi
Untuk hal itu, lingkungan hukum agak sewenang-wenang. Pemerintah sebagaimana ditunjukkan di atas memainkan peran utama dan perekonomian baik di tingkat nasional maupun lokal, dan aktivitasnya membantu mempengaruhi permintaan dan sisa penawaran. Terus lanjut ke lingkungan sosial dan budaya demografis, baik permintaan maupun penawaran dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan demografi. Faktor budaya misalnya dapat mempengaruhi jenis produk yang diproduksi atau dijual, pasar tempat mereka dijual, harga di mana mereka dijual, dan berbagai lainnya. Variabel, orang adalah sumber daya organisasi utama dan bagian fundamental dari pasar barang dan jasa. Dengan demikian, pengaruh dan perkembangan sosial budaya memiliki efek penting pada operasi bisnis seperti halnya perubahan demografis. Lingkungan etis, pertimbangan etis telah menjadi pengaruh yang semakin penting pada perilaku bisnis utama di antara perusahaan yang lebih besar dan lebih terkenal. Satu area di mana telah terwujud dan permintaan bagi perusahaan untuk bertindak lebih. Cara yang bertanggung jawab secara sosial untuk mempertimbangkan dampak terhadap orang-orang, komunitas mereka, dan lingkungan alam. Masuk ke yang terakhir, yang pembahasan ketiga terakhir, lingkungan langsung atau operasional, sumber daya dan pasar sumber daya. Kebutuhan organisasi akan sumber daya membuat sangat tergantung pada pemasok sumber daya tersebut. Beberapa di antara operasi di pasar yang tersusur sampai batas tertentu. Berbagai aspek pengoperasian sumber daya pasar dan memang kegiatan pemasok individu dapat memiliki dasar berdampak pada keberhasilan organisasi dan cara organisasi itu menyusunnya. Prosedur dan proses internal. Dengan cara yang sama, keberhasilan pemasok adalah sering berhubungan erat dengan keputusan dan atau nasib pelanggan mereka. Sementara beberapa organisasi mungkin berusaha untuk mendapatkan keuntungan dalam harga, kualitas, atau pengiriman dengan membeli sumber daya dari luar negeri ataupun import. Keputusan seperti itu dapat menimbulkan tingkat ketidakpastian, terutama di mana nilai tukar bebas daripada tetap. Pelanggan, yaitu yang pertama pelanggan. Pelanggan sangat penting bagi semua organisasi dan kemampuan untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan konsumen dipandang sebagai salah satu kunci kelangsungan hidup dan kemakmuran organisasi yang semakin menggunakan teknik bisnis untuk menarik dukungan pemilih. Yaitu ada pesaing. Persaingan baik langsung maupun tidak langsung merupakan bagian penting dari konteks di mana banyak perusahaan beroperasi dan merupakan faktor yang sama berlaku untuk input serta sisi keluaran bisnis. Efek persaingan baik dari dalam negeri, organisasi, ataupun perusahaan luar negeri signifikan pada makro maupun mikro dan pengaruhnya terlihat pada perubahan struktur banyak ekonomi industri maju. Bagaimana perusahaan menanggapi tantangan persaingan ini dan sikap pemerintah terhadap praktik anti persaingan adalah bidang perhatian yang sah untuk mahasiswa bisnis. Yang ketiga itu sumber daya dan pasar sumber daya. Kebutuhan organisasi akan sumber daya membuatnya sangat tergantung pada pemasok sumber daya tersebut. Beberapa di antaranya beroperasi di pasar yang terstruktur sampai batas tertentu. Beberapa aspek pengoperasian sumber daya pasar atau memang kegiatan pemasok individu dapat memiliki dasar berdampak pada keberhasilan organisasi dan cara organisasi itu menyusunnya. Prosedur dan proses internal dengan cara yang sama, keberhasilan pemasok adalah sering berhubungan erat dengan keputusan atau nasib pelanggan mereka. Sementara organisasi mungkin berusaha untuk mendapatkan keuntungan dalam harga, kualitas, atau pengiriman dengan membeli sumber daya dari luar negeri. Keputusan yang seperti yang tadi ya, kita lanjut saja. Ya, ini adalah menganalisa lingkungan bisnis dalam subjek yang mencakup semua lingkungan bisnis adalah mungkin untuk mengidentifikasi berbagai pendekatan untuk organisasi materi. Satu solusi yang jelas akan memeriksa berbagai faktor yang disebut di atas, mencurahkan bab terpisah untuk masing-masing pengaruh lingkungan dan mendiskusikan dampak terhadapnya. Meskipun solusi ini memiliki banyak hal yang direkomendasikan, paling tidak diantaranya adalah kesederhanaannya. Pendekatan yang diadopsi di bawah ini berdasarkan pada pengelompokan pengaruh lingkungan menjadi 4 bidang utama dengan keyakinan bahwa ini membantu untuk fokus perhatian pada aspek-aspek kunci dari dunia bisnis, terutama konteks perusahaan dan mereka pasar dan isu-isu penting bagi pengusaha dan masyarakat secara keseluruhan.
Interaksi dan lingkungan dilihat sebagai sistem terbuka. Organisasi bisnis berada dalam interaksi yang konstan dengan lingkungannya. Yang kedua itu interaksi antar variabel lingkungan, yaitu adalah selain interaksi antara lingkungan internal dan eksternal, pengaruh eksternal mempengaruhi organisasi bisnis juga sering saling berhubungan. Perubahan suku bunga misalnya dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen dan ini dapat memiliki pengaruh penting pada aktivitas bisnis. Yang ketiga yaitu kompleksitas lingkungan. Faktor lingkungan yang diidentifikasi di atas hanyalah sebagai dari variabel potensial dihadapi oleh semua organisasi. Pengaruh eksternal ini jumlahnya hampir tak terbatas dan variasi dan tidak ada penelitian yang bisa berharap untuk mempertimbangkan semuanya. Untuk mahasiswa bisnis dan bagi para manajer, persyaratannya adalah mengenali kompleksitas lingkungan eksternal dan memberi perhatian lebih besar pada pengaruh-pengaruh yang muncul di paling relevan dan mendesak untuk organisasi yang bersangkutan daripada untuk mencoba untuk mempertimbangkan semua kemungkinan kontingensi. Ya, ini adalah paling akhir sinopsis ataupun ringkasan dalam slide dalam PPT ini, yaitu adalah dalam proses mengubah input menjadi output, organisasi bisnis beroperasi secara lingkungan multifaset yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aktivitas mereka. Ini lingkungan cenderung kompleks dan mudah berubah dan terdiri dari pengaruh yang baik umum maupun langsung yang beroperasi pada tingkat spasial yang berbeda. Memiliki lingkungan ini pengaruhnya terhadap operasi bisnis sangat penting untuk studi dan praktik bisnis. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap ataupun saya salah menerangkan ataupun kurang bisa dipahami. Mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.